Jadi air kalau sudah kita ambil atau dipindahkan dari asal kejadiannya, entah itu dengan apa, kita mengambilnya dengan ember atau disedot dengan pompa air, kemudian pindah ke dalam rumah kita ke sebuah wadah misalnya. Asal wadah itu memenuhi ukuran, jadi ukuran 2 kulah, maka itu air mutlak, air yang suci dan bisa mensucikan. Air 2 kulah itu bukan air yang ada 2 kulah, 2 buah kulah, tapi itu cuma sebutan atau ukuran. Yang mana air 2 kulah itu kalau dalam wadah itu, kalau misalnya wadah persegi panjang, persegi 4, itu panjangnya 60 sentian, lebarnya juga 60 senti, tingginya 60 senti, itu airnya penuh, itu sudah dinamakan air 2 kulah. Dan air itu tidak akan najis walaupun misalnya kejatuhan najis seperti bangkai cecak, tai cecak, kejabratan kencing, itu tetap suci hukumnya. Selama airnya tidak berubah rasanya, berubah baunya, ataupun berubah warnanya. Adapun kalau berubah, tapi yang merubah itu dari sananya, seperti misalnya tanah, atau dari sumur bau rumput, itu enggak jadi masalah. Yang bikin jadi berubah, yang dihukumi mustamal, kalau berubahnya itu misalnya dengan, misalnya mau wudhu dengan cara kita memasukkan tangan, tapi tangan kita kena minyak zafaron misalnya. Begitu tangan kita menyentuh air itu jadi minyakan kemudian berbau, maka itu disebut air mustakmal, air yang berubah. Lah hukumnya seperti hukumnya air mustakmal. Jadi selama air itu enggak berubah dengan perubahan yang baru dan air itu ada 2 kulah, maka air itu tidak akan bisa najis. Dalilnya adalah disebutkan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabasa wa fi lahdin lam yanjus. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud. Ketika air telah mencapai ukuran 2 kulah, maka tidak akan menanggung kotoran. Dalam lafaz yang lain disebutkan tidak akan najis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Abu Dawud. Nah, dari hadis ini jelas bahwa air kalau sudah 2 kulah tidak akan najis. Kalau Nabi menyebutkan air yang suci yang tidak menanggung najis, itu air yang ukurannya paling tidak itu 2 kulah, berarti air yang kurang dari 2 kulah itu bisa saja najis, bisa juga mustakmal, atau bisa juga musammas. Nah, makanya kita harus tahu masalah air, macam-macam air dan hukum-hukumnya, agar kita bisa bagaimana nanti air yang bagaimana yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Lah setelah kita mengerti masalah air, baru nanti kita akan gunakan air itu untuk bersuci. Tentu sesuai urutannya. Jadi nanti habis ini kita akan mencoba menggunakan air untuk beristinja. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan air yang sudah kita pelajari untuk wudhu dan juga untuk mandi wajib. Nah, yang penting pertama ini dalam bab taharah, pasal yang pertama kita harus mengerti tentang
macam-macam air dan hukum-hukumnya. Yaitu ada 4 yang bisa kita gunakan untuk bersuci, itu hanya 1, yaitu air mutlak. Apa artinya air mutlak? Air yang tidak musamas, tidak musta'mal, tidak mutanajis. Hukumnya air mutlak adalah suci dan mensucikan. Jadi masalah air paham ya? Nah, insya Allah nanti kita coba bagaimana cara menggunakan air itu untuk beristinja. Kemudian pasal yang berikutnya untuk mensucikan dari najis. Kemudian nanti untuk berwudu. Kemudian juga untuk mandi wajib. Nah, jadi yang pertama harus kita pahami benar masalah air. Semua ini untuk kesucian. Karena kesucian sebagian besar dari syarat sahnya sholat. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Rawahu Muslim. Sholat tidak akan diterima kecuali dengan kesucian. Oleh karena itu, sebelum kita jauh mempelajari masalah ilmu sholat, bab toharoh ini harus benar-benar kita pahami. Terutama ini masalah air, karena air adalah yang menjadi alat untuk kita bersuci. Wallahu a'lam bishawab.